Ya. Kalau kita di saya teknik mengatur, di sini saya akan menjelaskan bagian unsur-unsur lingkaran. Pertama kita mengenal dulu lingkaran itu seperti apa. Ibarat aku menggambarkan sebuah lingkaran. Lingkaran ini berbentuk bugar pastinya. Terus dia itu tidak ada titik temu antara seluruh gambar. Dan di lingkaran ini ada titik pusat, yaitu di tengah. Dan yang di sini itu disebut keliling dan di sini disebut pusat. Makanya itu kenapa lingkaran itu bugar dan itu karena dia tidak saling bertemu. Dan lebih lanjut lagi unsur-unsur lingkaran, kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Benda-benda apa saja yang merupakan bentuk lingkaran. Contohnya seperti gerak-gerak seperti mobil, bola, dan kaset. Setelah itu kita masuk jenis-jenis busur gitu ya. Busur itu ada dua, pendek dan panjang. Di sini aku kasih contoh ya. Di sini ada A, terus di sini B. Nah, di sini ada garis. Di sini ada garis. Jadi di sini aku jelasin dibagi ada dua, itu busur panjang dan busur pendek. Di sini aku jelasin dulu busur panjang. Busur panjang adalah di mana A ini sama B ini dia titiknya di sini, jadi dia panjang jangkanya. A ke B panjang. Namun kalau udah dikasih seperti ini, yang ada garis tengah ini, itu namanya busur pendek. Dan kita masuk ke jenis-jenisnya. Ada namanya, kita gambar dulu gambarnya, jadi pusatnya juling. Ada namanya juling, busur juling. Di sini aku kasih tahu bahwa juling itu kita bentuk dulu ini. Nah, di sini juling besar. Di sini juling kecil. Nah, mana apa yang membedakan mereka? Juling besar adalah di mana bagian lingkaran itu terbagi menjadi beberapa, dan itu yang paling besar itu disebut juling. Makanya ini disebutnya juling besar, dan di sini yang boleh terpotong itu juling kecil. Dan yang ketiga itu aku bahas lagi mengenai tembereng. Tembereng itu apa sih? Nah, ini sama kayak juling. Kalau juling kan bentuknya kayak gini, dia tembereng itu potong. Gitu. Dari sudut ini ke ini, jadinya di sini sebenarnya tembereng besar, tembereng kecil. Ini sama aja, dua ini sama. Yang membedakan dia tuh ini yang satu itu memotong berbentuk sudut, dan yang sini berbentuk datar, berbentuk panjang, garis. Ya keduanya sama, tapi beda bentuknya aja gitu. Dan yang aku selanjutnya itu ada namanya diameter lingkaran. Setelah aku bahas juling, terus habis itu tembereng, ada namanya juga diameter. Diameter adalah titik pusat, dan di sini A, di sini B, titik pusat saling bertemu. Ini yang disebut diameter. Diameter itu setengah lingkaran tapi setengahnya, makanya disebut diameter. Nah, terus habis itu yang kedua kita cari tali busur. Tali busur itu yang mana sih? Tali busur itu kita gambar dulu bentar. Oke. Tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Besar garis. Nah, ini merupakan tali busur. Gitu loh, paham nggak? Di sini sebutannya pertama busur panjang dan pendek. Tapi yang ininya ini disebut tali busur. Makanya itu ada namanya istilah tali busur. Dan sebagai hanya sekedar teori, nggak ada hitung-hitungan. Di sini aku
kedapatan bagian teori menjelaskan tentang kali busur, terus habis itu juring, mengenal lingkaran, terus benda-benda lingkaran, jenis-jenisnya, mengetahui diameternya, terus habis itu kali busurnya. Dan itu yang aku dapat dari yang aku pelajarin dan yang aku sampaikan sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Stereo. Di sini saya akan membahas tentang sudut keliling dan sudut pusat. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu adalah lingkaran. Lingkaran itu bisa kita lihat itu mempunyai dua pemahaman. Yang pertama lingkaran, yang kedua adalah sudut pusat dan sudut keliling. Yang mana lingkaran akan dibahas Frankie dan saya akan membahas tentang sudut keliling dan sudut pusat. Nah, kita bisa mengerti bahwa sudut pusat itu adalah yang di dalamnya itu sudutnya itu terkena titik tengah seperti ini. Ini yang dinamakan adalah sudut pusat. Ini yang dinamakan sudut pusat. Sedangkan kalau seandainya ada sebuah lingkaran dan sini ada titik tengah, melainkan dia tidak sampai ke titik tengah, itu yang dinamakan sudut keliling. Sudut keliling. Nah, apa bedanya dengan sudut pusat sama sudut keliling? Kalau sudut pusat itu, dia itu adalah titik pusat lingkaran yang dimana terkenanya ada di tengah lingkaran. Sedangkan kalau sudut keliling itu dia itu ada di pinggiran lingkaran atau melewati sudut di titik tengah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan atau mengerjakan soal yang ada di buku, yang dimana contoh soalnya itu seperti kita mencoba sudut pusat. Oke. Di sudut pusat itu adalah ada gambar lingkaran dan di sini itu ada dua pusat yang mana itu ini adalah B, ini C, ini A dan ini O. Di sini adalah mempunyai 38 derajat. Nah, di pusat lingkaran tersebut ini adalah yang dimana kita harus mencari pusat AOB, yang dimana AOB sudut AOB AOB itu berapa? Sedangkan di sini yang kita ketahui adalah ACB, yaitu sudut ACB adalah 38 derajat. Nah, kalau kita bisa di sini kita jawab adalah jawab sudut AOB sama dengan 2 dikali sudut ACB. Kenapa 2 kali sudut ACB? Karena dia itu melewati itu ada sudut pusat. Sedangkan kalau ini adalah itu nanti akan memakai 1/2, sehingga kita bisa menggunakan gambarnya adalah 2 dikali 38 derajat sama dengan 76 derajat. Ini masih belum, karena kita masih mencari AOB-nya. Jadi mencari sudut AOB itu lagi AOB sama dengan 180 derajat dikurang sama sudut AOB dibagi 2, karena AOB itu yang dimana ya 180 derajat dikurang dari hasil AOB tadi adalah kita cari 76.
derajat dibagi sama 2, yang dimana menghasilkan hasil 52 derajat. Nah, ini adalah jadi hasil dari besar sudut OP, yaitu 52 derajat. Shalom Mister dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sisipan dan deret aritmatika. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi sisipan barisan dan deret aritmatika. Jadi rumus dari sisipan dan deret aritmatika ini adalah B aksen sama dengan B per K ditambah 1. Nah, keterangannya itu B aksen itu sama dengan beda baru, B sama dengan beda lama, dan K itu sama dengan banyak sisipan. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ini ada 3,15,27. Akan disisipkan 5 bilangan, maka barisan barunya adalah. Nah, jadi langsung aja kita pakai rumus yang tadi ya. Kan di sini B beda lama. Nah, jadi beda lamanya itu dari sini. 3 ke 15 itu bedanya berapa? Ya, benar 12. Dan 15 ke 27 itu bedanya berapa? 12 juga. Nah, langsung kita tulis di sini B aksen sama dengan B per K ditambah 1. Nah, jadi sama dengan tadi beda lamanya kan kita udah cari, dapat 12 per K nya itu banyak sisipan. Di sini banyak sisipan itu 5 ditambah 1. Nah, sama dengan 12 per 6 sama dengan 12 bagi 6 itu 2. Nah, jadi kita dapat di sini beda barunya itu 2. Nah, saya kita buktikan ya. Dari 3 ditambah 2 5 7 9 11 13 dan 15. Kita coba hitung di sini ada berapa sisipannya? 1 2 3 4 5. Terbukti ya 5. Nah, sekarang dari 15 ke 27. 15 17 19 21 23 25 dan 27. Coba kita buktikan di sini. 1 2 3 4 5. Nah, terbukti ya teman-teman. Jadi beginilah cara menghitung sisipan barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi ini soalnya soal pertama, di antara 9 dan 81 disisipkan 7 bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Nah, sebelum kita melanjutkan caranya, kita pertama lihat dulu kita mempunyai 2 bilangan, yaitu 9 dan 81. Yang awalnya itu 9 dan akhirnya 81. Dan bedanya itu adalah 80 dikurang 9. Nah, jadi bedanya itu kalau di sini kita lihat sebentar. 81 dikurang 9 adalah 72. Nah, terus kita langsung cari lagi bedanya lagi. Cari bedanya itu kayak gimana? Cari bedanya itu kayak gini. Kita sisipkan atau kita singkat aja K sama dengan 7 bilangan. Nah, terus kita gunakan rumus. Setelah itu kita gunakan rumus, yaitu rumus beda baru. Rumus tersebut B sama dengan B per K tambah 1. Setelah itu yang artinya ini B itu beda, yang K nya itu kecil. Nah, kita lanjut lagi.
setelah itu kita hitung dari yang jumlah tadi, dari 81 kurang 972. Ikutin aja seperti alurnya di sini. Ada B-nya itu bedanya B atau bedanya itu 72. Jadi kita tulis B sama dengan 72 tambah kecilnya sisip yang 7 bilangan yang kita akan sisipkan nanti ditambah 1 sama dengan 72 per 8 yang sama hasilnya itu adalah 9. Nah, lanjutannya, jadi yang nanti kita akan susunan barisnya itu nanti ada beberapa angka yang kita akan tambahkan nih. Jadi pertama angka 9 tadi dan 81. Pertama 18 karena bedanya itu seperti yang tadi kita lihat tadi yang kita hitung bareng-bareng. Terus 27 36 45 54 dan seterusnya. Di sini ada sedikit kesalahan. Jadi kita bikin dari ulang ya. Jadi 9 18 27 36 45 54 63 72 dan akhirnya 81. Jadi setiap yang kita jumlahin nih itu ditambah 9. Jadi ini tambah 9, ini tambah 9, tambah 9 dan sampai seterusnya sini. Dimana kita mendapatkan 9 tadi ya, jawaban dapat dari 9 tadi itu dari sini. Dari yang hasil kita hitung tadi 72 per 7 tambah 1 sama dengan 72 per 8 yang hasilnya nanti 9, yang jadi nantinya itu selisihnya itu nanti akan menjadi 9. Dan itu saja yang saya bisa jelaskan singkat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.